Terus, mau lu apa sekarang? Gue mau kasih lu pelajaran, biar nggak semena-mena lagi sama orang kecil. Fight! Lumayan juga loh. Badan kayak tronton, tapi lincah. Ouch! Lu nggak apa-apa, Min. Aduh. Sialan nih kurir. Lama banget datangnya. Belum tahu rasanya dihajar tuh kurir. Udah bang, udah sakit bang. Saya belum ngelarisin. Hari itu, pasar berjalan seperti biasa. Ramai, riuh, dan penuh kehidupan. Suara tawar-menawar bercampur deru becak dan langkah kaki yang saling beradu. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, ada sisi gelap yang bersembunyi. Di sudut pasar, Rojak, sang preman yang ditakuti, sedang menagih jatah. Satu pukulannya menjadi pengingat keras bahwa di pasar ini, kekuasaan tak selalu milik yang benar. Udah bang, udah sakit bang. Saya belum ngelarisin, jadi belum bisa bayar bang. Kalau ada uang juga, kan biasanya saya bayar bang. Oke, hari ini lu gue ampuni. Kalau besok lu nggak bayar, gue acak-acak lapak sama dagangan lu. Paham? Rojak Kampak. Begitulah orang-orang pasar memanggilnya. Entah dari mana julukan itu datang, tapi semua tahu. Kalau dia sudah melangkah, suasana pasar berubah. Suara tawar-menawar mendadak hilang, tawa lenyap, dan mata-mata menunduk. Dia bukan sekadar preman. Dia adalah hukum jalanan di sini. Satu kata darinya bisa menentukan siapa yang boleh berjualan hari ini dan siapa yang pulang dengan lapak hancur. Halo teman-teman, kalau suka tekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan konten-konten seru selanjutnya. Selamat menonton! Bu! Ibu! Paket Bapak udah datang belum? Sialan nih kurir. Lama banget datangnya. Belum tahu rasanya dihajar tuh kurir. Apa sih, Pak? Kok teriak-teriak gitu? Ini Bu, Bapak pesen barang. Tapi kok datangnya lama banget ya? Padahal Bapak pakai pengiriman yang cepat. Ya, sudah, Pak. Ditunggu saja. Nanti juga datang kok. Kan mereka juga bukan kirim barang Bapak saja. Nah, tuh, paket kayaknya Pak udah datang. Permisi, paket. Bawa balik aja paketnya. Gue udah malas. Loh, kenapa Pak? Lu kelamaan anterinnya. Sampai gosong gue nunggunya. Ya maaf Pak, kami antar paket bukan cuma punya Bapak saja, tapi ada ratusan Pak. Alah, banyak alasan loh. Pergi sana. Atau mau gue usir paksa? Iya Pak, maaf. Sementara Rojak selalu bertindak kasar, memperlakukan para pedagang dan orang-orang pasar dengan nada tinggi, tangan keras, dan wajah tanpa senyum, di sisi lain pasar, hadir sosok yang berbeda. Reno. Wajahnya sangar, tubuhnya tegap. Tapi di balik tampang garangnya, ada kelembutan yang membuat orang-orang menaruh hormat. Reno menjaga keamanan pasar tanpa pamrih. Ia tahu kapan harus tegas, tapi juga tahu kapan harus menahan diri. Ketika dagangan sepi, Reno tak pernah memaksa para pedagang untuk memberi upah penjagaan. Ia hanya duduk di bangku kayu dekat warung kopi, memperhatikan keadaan, memastikan tak ada keributan. Dan karena itu, seluruh warga pasar menyayanginya, bukan karena takut, tapi karena merasa aman setiap kali Reno ada di sana.
Kayaknya ekonomi lagi sepi ya. Yang beli juga susah sekarang. Sepi banget. Dari pagi cuma 2 orang yang beli. Siang Mas Bejo. Ngelamun aja Mas, kayak yang lagi banyak masalah. Bang Reno. Kopi bang. Wah, boleh-boleh Mas. Jangan terlalu banyak gula ya Mas. Siap bang, 86. Monggo, silakan kopinya bang. Oh, iya Mas, makasih. Iya Mas, kok Mas Bejo kayak orang bingung? Ada masalah Mas? Oh, enggak mas. Cuma tadi ngelamun aja. Nggak seperti biasanya. Warung kopi saya sepi. Ya, namanya juga hidup Mas. Kadang rame, kadang sepi. Yang penting kita selalu bersyukur. Hari ini kita masih bisa makan. Iya sih benar bang. Di luar sana mungkin masih banyak orang yang nggak bisa makan. Jadi malu saya sama Bang Reno. Iya Bang, saya belum bayar uang keamanan ya. Udah, nggak usah Mas. Nanti aja kalau lagi sepi. Lagian, saya juga kan nggak pernah maksa. Wah, saya jadi nggak enak Bang. Makasih ya Bang. Iya Mas, sama-sama. Dibawa santai aja kalau sama saya mah. Udah 3 hari Jo dagang gini. Sepi terus. Kayak di kuburan. Iya, mau gimana lagi Min? Kita kan keluar cuma sebagai ikhtiar cari rezeki. Yang menentukan hasil tetap Allah. Gue nggak ngeluh. Cuma beras sama gas di rumah udah pada mau habis aja sih. Ditambah dagang lagi gini keadaannya. Mana si Rojak tiap minggu minta jatah terus. Bisa apa kita Min sama si Rojak? Semuanya juga nggak akan berani sama dia. Andaikan Bang Reno yang jaga keamanan di sini. Dia orangnya baik, ramah. Dan kalau kita lagi nggak ada uang, dia nggak pernah maksa. Ouch! Lu nggak apa-apa Min. Aduh. Kenapa Bapak tendang saya, Pak? Salah saya apa? Lu nggak tahu kesalahan lu? Kan udah berapa kali gua bilangin. Lu semua nggak boleh ngelapak di sini. Masih pada bandel aja. Tapi kan nggak mesti gitu caranya, Pak. Kan bisa dibicarakan secara baik-baik. Iya benar Pak. Nggak usah main kekerasan. Lagu lama. Lu pada nih, kalau gue nggak marah, pasti bandel. Kesini lagi, kesini lagi. Tapi Pak, kami kan sudah izin sama pengelola pasar. Dan kami setiap minggu membayar iuran keamanan sama Roja, Pak. Rojak siapa? Gue nggak kenal. Hah? Itu siapa yang jatuh? Mas Jo, ada apa? Itu bang, saya dihajar Rojak. Oh, si Rojak. Mas Bejo, tunggu di sini. Gue sikat si Rojak. Bukannya melindungi pedagang, malah dianiaya. Rojak! Rojak! Di mana lu? Sini hadapin gue. Beraninya lu cuma sama orang-orang lemah. Apa sih ribut-ribut di wilayah gue? Lu udah keterlaluan memperlakukan para pedagang yang ada di wilayah lu. Gue cuma ngasih hukuman kecil karena si Bejo udah beberapa kali nggak bayar uang keamanan. Lu harusnya ngerti, kalau lagi sepi ya berilah keringanan, bukannya malah dipukuli. Alah, banyak bacot lu. Terus, mau lu apa sekarang? Gue mau kasih lu pelajaran, biar nggak semena-mena lagi sama orang kecil. Lumayan juga loh, badan kayak tronton tapi lincah. Gimana? Masih mau semena-mena lagi sama orang-orang?
Ampun, Ren. Ampun. Gue janji nggak akan semena-mena lagi sama orang-orang. Oh, ini dua preman yang suka malak dan buat kerusuhan di pasar. Sekarang elu berdua ikut gue ke kantor polisi karena sudah melakukan keributan di pasar ini dan pemerasan kepada para pedagang. Jangan, Pak. Jangan bawa Bang Reno. Dia orang yang baik. Mereka sudah merusuh dan memeras kalian. Apa kalian mau membiarkan diri kalian diperas terus-terusan? Hanya Rojak, Pak, yang suka memeras kami. Ini buktinya. Wajah saya memar-memar karena dipukuli Rojak. Sementara Bang Reno, dia selalu melindungi kami. Saat jualan kami sepi, bahkan Bang Reno tidak mau menerima upah jaga. Jadi, tolong lepaskan Bang Reno, Pak. Mereka berantem juga karena Bang Reno sudah membela Bejo yang dipukuli Rojak, Pak. Kami bertiga saksinya. Akhirnya, Reno dibebaskan. Para pedagang dengan suara bulat bersaksi bahwa dia adalah orang baik, pelindung pasar yang tulus. Sementara itu, Rojak digelandang ke kantor polisi dan dijebloskan ke penjara atas perbuatannya. Suasana pasar pun berubah, tak lagi penuh ketakutan. Di bawah penjagaan Reno yang kini resmi menjadi satpam pasar, para pedagang kembali tersenyum, suasana kembali ramai, dan kehidupan kecil di pasar itu kembali tenang seperti sedia kala.